Upload aja deh. Nah, grafik fungsi. Apa itu grafik fungsi? Nah, disinilah nanti kita akan mulai menggunakan yang namanya diagram Cartesius dan nilai fungsi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggambar fungsi ini ke dalam grafik. Ya, grafiknya Cartesius tadi ya, di diagram Cartesius. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu diagram Cartesius ya. Diagram Cartesius itu adalah diagram XY ya. Seperti ini mungkin kalian sudah pernah melihat ya. Sebelah kanan ini X positif, sebelah kiri ini X negatif. Itu kalau garis bilangan ya, garis bilangan itu kan ada kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang vertikal ini ya, yang dari atas ke bawah, ini adalah sumbu Y. Bagian atas itu adalah bagian Y positif, bagian bawah ini adalah Y negatif. Jadi kalau X itu sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Untuk yang Y sebelah atas ini, bagian atas ini adalah positif, kemudian bagian bawah ini adalah Y-nya negatif. Ini bukan pangkat ya, ini maksudnya menunjukkan negatif aja nih ya. Bagian yang negatif, bagian positif. Nah, ini kalau kalian familiar dengan gambar ini ya, ini ada saya ambil dari GeoGebra sebenarnya ya. Saya ambil dari GeoGebra. Nanti kita akan coba lihat di aplikasi GeoGebra. Apa itu fx dan apa hubungannya fx itu dengan diagram Cartesius. Nah, ini diagram Cartesius ya, ada sumbu X. Nanti sumbu X itu kita sebut juga istilahnya adalah abesis. Kemudian sumbu Y itu adalah ordinat, istilah lainnya. Gabungan antara abesis dan ordinat itu kita sebut sebagai titik koordinat atau X, Y. Ini yang waktu di relasi itu sebagai himpunan pasangan berurutan ya, XY ya. X dan Y. Atau X, Fx. Ini Fx itu adalah nilai fungsi yang kemarin kita pelajari. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu kuadran. Apa itu kuadran? Nah, kuadran kalau kita pakai diagram planar seperti ini atau diagram Cartesius yang plain datar ya, diagram datar seperti ini, gambarnya merupakan gambar datar. Nah, XY ini atau diagram Cartesius ini terbagi menjadi 4 bagian ya, ada 4 bagian di sini. Itu yang disebut sebagai kuadran. Nah, bagaimana menunjukkan posisi kuadrannya ya? Bagaimana menunjukkan posisi kuadrannya? Kuadrannya itu seperti ini posisinya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, diingat-ingat ya posisinya ya. Kuadran 1 itu adalah bagian X-nya positif dan Y-nya positif. Ya, kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 3 itu negatif dua-duanya. Kemudian kuadran 4 itu adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, 1, 2, 3, 4. Arahnya berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Oke, diingat-ingat. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada koordinat 3,2. Ini saya coba jelasin tentang diagram Cartesius dulu ya. Saya belum ke fungsinya ya. Nanti baru setelah itu kita akan hubungkan atau kaitkan diagram Cartesius ini dengan fungsi. Nah, ini contoh titik ya. Ini namanya koordinat titik A 3,2 ya. X-nya 3, Y-nya 2. Ya, X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian ini ada di kuadran 2 titik B. Ini X-nya -4 dan Y-nya 3. Ya. Ini titiknya ada di sebelah sini. Nah, ini titik C, kuadran 3 ya, -4, -2. Kemudian nilai fungsi. Nah, ini nilai fungsi ini yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, nilai dari suatu fungsi fx adalah y atau y sama dengan fx. Oke. Untuk mendapatkan nilai fx yaitu dengan cara mensubstitusi x ke dalam fx. Di sini ada contoh
fx ya. Fx-nya ada 2x plus 1, di mana fx ini akan menjadi y-nya atau hasilnya ya. Nah, hasil dari fx-nya. Coba delete dulu ya. Save as dulu deh. Kalau saya delete masih ada backup-nya. Ini ada fx-nya itu 2x plus 1. Nah, kemudian ini ada tabel di bawahnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana caranya kita mencari nilai y. Ya, untuk mencari nilai y-nya di sini. Oke, misalkan x-nya sama dengan 0. Ya, x-nya sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0, x-nya sama dengan 0 ya. 2 dikali 0 ditambah 1. Itu dari sini ya, 2x tambah 1. 2 dikali 0 ditambah 1. Nah, x-nya sama dengan 1. 2 kali 0 sama dengan 2. 2 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga pasangan berurutannya adalah x-nya 0, y-nya 1. Ya, di mana y tadi sama dengan fx yang ini. Oke, sampai sini dulu jelas? Pak, boleh tolong dijelasin sekali lagi nggak? Oke, kita lihat ini nilai fungsi ya. Ini baru saya coba review materi minggu lalu nih ya. Misal diberikan sebuah fungsi. Kita sebut saja fungsinya namanya fx. Namanya fx. Fx ini nama fungsi ya. Nama fungsi. Jadi nggak mesti f nanti di sini. Di soal itu nggak selalu f. Ya, di soal itu tidak selalu f. Tapi karena di sini fungsinya disebut f, ini fx kita sebutnya ya. Nah, fx sama dengan berapa? Fx-nya ini sama dengan 2x plus 1. Oke. Jadi ingat nanti di setiap beberapa soal, lihat fungsinya ditentukan berapa. Nah, baru nanti kalau diberikan x-nya itu sebagai kumpulan nilai-nilai ya. Ada di sini contohnya x-nya itu ada banyak ya. X ada 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk setiap nilai x ini pasti akan punya nilai fx. Ya. Nah, fx-nya berapa di sini sebelah kanan? Berdasarkan nilai x yang diberikan. Berarti ini harus diinput dulu ke x yang ada di sini ya. Sama pakai ini ya. Jadi x-nya sama dengan 0 ini, ya, x-nya sama dengan 0 ini, itu yang akan diinput ke sini ya. Input ke x, sehingga 2 dikali 0 nanti ya. Di sini 2 dikali 0 ditambah 1. Oke. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga nanti kita dapat pasangan ya. Pasangannya itu adalah x, y, yaitu x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, dan y-nya sama dengan 1. Lah kok y-nya dari fx, Pak? Ya karena kan kemarin kita sudah belajar bahwa y itu sama dengan fx ya. Y itu sama dengan fx. Sehingga kalau kita dapat fx, nah berarti itu dapat y ya. Xy 0,1. Lanjut. Kalau x1, kalau x1 itu berarti 2 dikali 1 ya. Nah, x sama dengan 1. Ini diganti jadi 1. Atau ini diinput ke sini nih. Jadi 2 kali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, terdapat y-nya sama dengan 3, atau fx sama dengan 3. Jadi x, y-nya adalah x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 3. Makanya kalau diserapin jangan dilupain. Buat Rasen boleh di mute dulu, Rasen.
Oke, lanjut ya. Nah, jadi fx itu atau fungsi ini untuk mencari nilai y ya. Mencari nilai e. Kenapa? Karena y sama dengan fx. Nah, contoh lainnya itu 2 misalkan ya. 2 itu ya tinggal ganti x yang ada di sini itu menjadi 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 2,5. Ini ya. Begitupun yang seterusnya ya. 3,7, kemudian 4,9. Oke. Halo, halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Ini komputer ngeheng lagi nih. Astagfirullahaladzim. Oke deh. Oke, kita istirahat aja dulu deh ya. Karena udah 89, saya coba pindah ke PC dulu. Ini laptopnya sepertinya rusak. Ini baru buka PPT aja udah begini. Nanti kita lanjut setelah istirahat ya jam 8.30 ya. Oke. Kita break aja dulu ya, nanti kita lanjut di kelas ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar nih nge-freeze, nggak bisa diapa-apain.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjut ya. Saya close dulu aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Oke, kita sampai sini tadi ya. X sama dengan 2X plus 1. Nah, di mana fx ini adalah nilai y. Sehingga nanti kita dapat pasangan x, y-nya di sebelah kanan ini. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ya. Untuk menggambar grafik fungsi itu adalah kita menggambar koordinatnya dulu. Kita menggambar koordinatnya tadi. Koordinat x, y-nya ini. X-nya 0, y-nya 1. Oke, tabelnya ada di sebelah sini ya. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Posisi titiknya ada di sebelah sini. Ya, nanti merah deh. Posisi titiknya ada di sebelah sini. Ini yang kita sebut sebagai 0,1 ya. Kemudian titik B-nya, sebutnya titik B ya. Yang kedua itu titik B, yaitu 1,3. Ya, 1,3. X yang 1, Y-nya 3 gitu ya maksudnya ya. 1,3 itu X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Ya, X-nya 2, Y-nya 5. Dan seterusnya. Ya, 3,7 berarti X-nya 3, Y-nya 7. Dengan begini nih. X-nya 3, Y-nya 7. Nah, titiknya ada di sini. 4,9 berarti ada di sini. Gitu. Jadi menggambar grafik itu yang dimaksud adalah gambar titiknya dulu. Atau nanti di gambar yang lain itu adalah kita gabungkan antara titik-titik ini ya. Ini menjadi gambar grafik garis lurus. Kalau pakai penggaris lurus ya. Contoh soal, ini ada di halaman berapa tuh? Gambar grafik. Buatlah tabel fungsi fx. Halaman 109 ya. X plus 2 dari himpunan 0,1234. Ini X yang tadi ya, yang kalau di tabel itu X-nya yang ini ya 0,1234 contohnya. Sama di sini 0,1234 juga. Kehimpunan bilangan cacah, berarti bilangan bulat. Gambarlah grafik fungsi f tersebut. Kemudian buatlah grafik fungsi tersebut ke himpunan semua bilangan positif dan 0. Oke, pertama kita tulis dulu fx itu sama dengan x plus 2, ini diketahui di soal. Kemudian x-nya itu 0,1234. Ya. Ini kita cari satu-satu. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Ya, 0,2 jadinya. Kemudian kalau x-nya 1 tambah 2, 3, 1,3. 2,4, 3,5, dan seterusnya 4,6. Gambarlah grafik fungsi tersebut. Oke, jadi yang ini jawaban yang A itu adalah disuruh mencari atau membuat tabel dulu ya. Sudah nggak dibuat tabel juga boleh aja sih. Cuman dicoret-coretan seperti. Cuma ini biar lebih rapi aja, biar kelihatan mana X, kemudian mana Y-nya, fx-nya itu ya, kemudian mana pasangan. Kalau sudah seperti ini baru kita buat gambar grafiknya. Jadi gambar grafiknya nanti seperti ini. 0,2 masih berupa titik ya. Karena belum disuruh gambar tarik garis. 0,2 ada di sini. Kemudian 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Oke. Nah, setelah itu ini baru jawaban yang B ya. Baru disuruh gambar titik-titik koordinatnya saja. Yang baru yang C itu adalah buatlah grafik fungsi tersebut ke himpunan semua bilangan positif dan 0.
Kalau bilangan positif dan nol ini sebenarnya sampai sini aja ya. Ini gambarnya terlalu panjang ini. Sebelah sini nggak masuk, yang sebelah sini. Yang merah ini saya kasih merah aja deh. Karena dia minta ke bilangan positif dan nol, berarti ya seperti ini aja. Sampai ke atas terus ya. Ditarik. Intinya apa? Gabungin titik-titiknya aja. Nah, itu untuk menjawab yang terakhir. Buatlah gambar grafik tersebut ke himpunan semua bilangan positif dan nol. Sampai sini dulu jelas? Di antara grafik fungsi tersebut, nah ini gambar ya, ini gambar nih, nomor berapa nih? Ya, ini nomor 7. Mulai balik yang ke grafik ya. Kenapa? Grafik yang sebelumnya. Grafik yang ini? Ya, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Cuma mau screen. Kenapa jadi lightsaber? Oh, enggak. Oke ya, terlanjut ya. Di antara grafik berikut, manakah yang merupakan grafik fungsi? Ini soal halaman 110 ya, soal nomor 7. Nah, gimana yang merupakan grafik fungsi? Ingat ya, kita waktu belajar tentang fungsi atau definisi dari fungsi, bahwa fungsi itu dia pertama nggak bercabang, jadi X-nya itu nggak punya dua pasangan. Ya. Titik X-nya atau garisnya itu tidak memiliki dua pasangan. Sehingga kalau kita tarik garis lurus dari bawah ke atas, ya, kita tarik garis lurus dari bawah ke atas, itu selalu akan bertemu di satu titik. Ya, grafik ini akan selalu bertemu di satu titik. Sehingga itu yang disebut sebagai grafik fungsi. Ya. Kalau bercabang kan berarti nanti titiknya ada dua. Kalau bercabang, berarti X-nya dia punya pasangan dua. Contoh yang bukan merupakan grafik fungsi. Yang bukan itu adalah yang ini. Ini contohnya yang bukan ya. Ini kalau kita tarik garis lurus ada dua pasangan. Ternyata pasangannya ada di sini dan di sini. Kemudian yang bulat ini juga lingkaran, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis itu ada dua pasangan. Atau jangan di sini deh. Sini aja nih ya, biar kelihatan. Nah, ketemunya di sini dan di sini. Nah, kalau dia punya dua pasangan seperti ini bukan merupakan fungsi. Sisanya, ini semua kalau kita tarik garis, itu nggak ada yang bertemu di dua titik ya. Kalau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Ini juga. Ini semua fungsi. Jadi yang bukan fungsi itu hanya yang, ini apa nih? A, B, C, D, E ya. Ini E dan F yang bukan fungsi. Sampai sini dulu jelas? Ini kalau nggak salah ada ya di soal latihan ulangan, kalau yang sudah mengerjakan mungkin udah melihat soal seperti ini, cuma mungkin dengan grafik yang berbeda. Intinya yang ditanya adalah yang mana yang merupakan fungsi atau yang mana yang merupakan yang bukan fungsi, bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Nah, jadi grafik fungsi ini sebenarnya lebih ke melihat grafik ya. Untuk apa namanya, yang utamanya adalah kalian harus
paham dulu di sini nih, dari nilai fungsi. Paham untuk nilai fungsi. Oke, selanjutnya ya kita kok coba ke latihan soal aja. Untuk yang gambar itu nanti latihannya kita ke latihan ke yang nilai fungsi dulu ya. Karena kalau gambar grafik itu butuh GeoGebra. Kalau kalian udah punya GeoGebra itu tinggal dicoba-coba aja di situ ya. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 103 coba. Halaman 103 di buku kalian. Kita coba bahas soal-soal tentang nilai fungsi dulu ya. Oke, halaman 109, silakan dibuka. Eh, 109, sorry 103. 109 itu yang gambar grafik ya. Halaman 103, nomor 1. Nomor 1. Untuk fungsi f x 2x plus 5. Ya, ini fx ya. Tentukan rumus fungsi fx. Dan nilai fungsi untuk x ya, nilai fx untuk x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 7. Untuk yang jawaban A gimana? Rumus fx sama dengan 2x tambah 5. Iya, gitu doang kan? Untuk yang A, itu fx, tinggal ganti f panah x itu jadi f dalam kurung x ya. Fx itu sama dengan 2x plus 5. Sesimpel gitu aja ya. Ingat kalau gambarnya seperti ini, atau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai notasi ya. Ini notasi. Kalau yang ini kita sebut sebagai rumus. Oke, yang B, untuk X-nya sama dengan 4. Untuk X-nya sama dengan 4, maka Fx-nya berarti F4 ya. F-nya menjadi F4. F4 itu sama dengan berapa? 2 kali 4 tambah 5. Iya, 2. X-nya kita ganti 4 tambah 5. Atau sama dengan 8 ditambah 5. Atau sama dengan 13 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan kalau X-nya sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 berarti F dalam kurung 7. Nah, itu artinya X-nya sama dengan 7 ya. F dalam kurung 7. Sama dengan 2 dikali 7 ditambah 5. 14 ditambah 5 atau sama dengan 19. Namanya tuh min 7 kan, Pak? Iya, min 7. Sorry. Saya nulisnya 7 tadi ya. Min 7. Jadi kalau min 7, kita ganti min 7.
Berarti ini jadi berapa? 14. 14 tambah 5 sama dengan 9 ya. Beda ya, ingat ya kalau di sininya positif dan negatif itu hasilnya akan berbeda di sininya juga. Sehingga harus teliti lagi berapa X-nya, berapa yang harus dimasukin ke sini, berapa yang harus diganti X-nya di sini, dan seterusnya. Nomor 2. Nah, nomor 2 nih ya. Seperti yang saya bilang, bahwa fungsi itu tidak melulu F, bisa aja H ya. Contohnya di nomor 2 ini, ada H, sebutnya fungsi H ya. Fungsi H itu memetakan X ke min 4X plus 8. Nah, rumus fungsi H. Rumus HX ya, kita sudah rumus HX. B, bayangan dari, nah ini yang dulu pernah saya bilang juga ya, bahwa bayangan dari itu maksudnya apa? Bayangan dari itu maksudnya apa? Bayangan dari itu maksudnya yang disebutin di sini, bayangan dari min 3, bayangan dari 0, dan bayangan dari 11. Itu maksudnya adalah untuk X-nya sama dengan min 3, kemudian X-nya sama dengan 0, dan X-nya sama dengan 11. Nah, yang ditanya adalah Fx-nya berapa? Ya, ini Fx-nya berapa? Ini berapa? Fx-nya berapa? Gitu ya. Sekarang rumus Hx. Tinggal tulis kembali aja, Hx sama dengan min 4x plus 8. Sorry, ini berarti bukan Fx ya. Ini Hx. Nah, bayangan dari 8, bayangan dari min 3. Tulis dulu ya, bayangan dari min 3 itu adalah H dalam kurung min 3. Ini bayangan dari min 3 itu adalah fungsi H yang kita input X sama dengan min 3. Gitu ya. Sehingga H min 3 itu sama dengan min 4 dalam kurung X kita ganti jadi min 3 tambah 8. Min 4 kali min 3, min kali min sama dengan plus 12 jadinya ya. 12 tambah 8 sama dengan 20. Dan bayangan dari 0. Sama ya. Bayangan dari 0 itu artinya H0. Apa itu H0? Ya, kita masih di soal yang sama ya, masih di soal min 4x plus 8. Ya, berarti kita pakai Hx-nya adalah yang ini. Berarti H0 itu sama dengan min 4, X-nya kita ganti 0, tambah 8. Itu sama dengan 0 ditambah 8, atau sama dengan 8. Terakhir, bayangan dari 11. Bayangan dari 11. Itu bayangan dari 11. Bayangan dari 11 itu adalah H11. Berarti H11 itu sama dengan min 4, kemudian dikali X sama dengan 11, tambah 8. Sama dengan minus 44, ditambah 8. Kalau ini sama dengan
minus 36. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan untuk nomor 2. Balik yang H0 dulu. H0. Oke, udah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Itu fungsi Gx. G titik 2x mana 10 min 3x. Tentukan nilai fungsi berikut. Yang A itu G2 ditambah G min 4. G2 tambah G min 4. Kurang estetik gini. Oke. G2 ditambah G min 4. Fungsi G terhadap 2 ditambah fungsi G terhadap min 4. Artinya fungsi G yang kalau kita ganti X-nya itu sama dengan 2 ditambah G, fungsi G yang kita masukkan X-nya sama dengan min 4. Jadi ini harus satu-satu dulu. Jangan langsung 2 ditambah min 4 ya. Tapi ini harus satu per satu terlebih dahulu. Kita harus hitung dulu G2-nya berapa, baru kemudian kita hitung G min 4-nya berapa, dan terakhir baru kita jumlahin hasil dari kedua fungsi G tersebut. Pertama G2 dulu deh. G2 itu kan sama dengan Gx-nya berarti ini ya. Gx nih. Oke. Atau kita tulis dulu deh. Gx-nya berarti Gx itu sama dengan 10x, 10 min 3x, sorry. 10 min 3x. Ini Gx-nya ya. Nah, dari fungsi tersebut kita cari dulu G2-nya. G2 sama dengan 10 dikurangi 3 dikali 2. Atau sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Simpen dulu ya G2-nya ya. Baru kita hitung G yang satu lagi, yaitu G min 4. G min 4 itu sama dengan 10 dikurangi 3 dikali min 4. 3 dikali min 4, tapi di sini ada negatifnya. Berarti berapa? Positif ya, 10 ditambah 12 jadinya. Min 3 dikali min 4 jadi plus 12. Sehingga ini menjadi 22. Ya, sekarang kita udah punya G2 dan kita punya G4, G minus 4. Nah, yang ditanyakan G2 ditambah G minus 4. G2-nya berapa? Oh, G2-nya tadi sama dengan 4. Jadi sini 4 ditambah G minus 4-nya berapa? 22. Berarti tambah. Sehingga G2 ditambah G minus 4 itu sama dengan 4 ditambah 22 atau sama dengan 20. Oke, sampai sini dulu jelas. Coba yang B. Siapa yang mau coba menjelaskan yang B? Nanti saya bantu tulis di sini. Soal yang B itu adalah G5. Dengan soal yang sama ya. G minus 2. Oke, silakan dicoba. Oh, hilang. Disconnect. Device offline. Cluenya tadi ya G5-nya berapa?
Kemudian G minus 2-nya berapa? Dapat ini, baru kita bisa hitung ini sama dengan berapa. Satu bukan Berapa? minus 1. Coba G5-nya berapa G5-nya? G5-nya berapa? G5-nya min 5. 10 dikurangi 3 dikali 5 ya. Itu Ya. sama dengan 10 dikurangi 15, itu sama dengan minus 5. Terus G minus 2-nya? 10 minus 3 dikali min 2. 10 ditambah 6, terus 16. Ya. Terus? Berarti G5. min 5 kurang 16. G5, tadi G5 minus ya. G5 minus G min 2. G5-nya tadi min 5. Dikurangi G2-nya 16. Sama dengan? Min 21. Ya, betul. Minus 21. Jadi gitu ya. Sebuah fungsi nomor 4 ya, ini terakhir nih. Sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan nomor. Pak, boleh balik ke slide 10 sebentar nggak Pak? Mau aku screenshot. Udah. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Tentukan nilai dari yang A. Yang A itu F5. Jadi jangan pusing ya nanti, wah ini udah kuadrat aja nih. Ya, kita tinggal input aja. F5 itu berarti X-nya 5. Pertama kita ganti dulu ya, 5 kuadrat ditambah 3, X-nya ganti. Lalu hitung satu-satu, 5 kuadrat itu sama dengan 25. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Berarti F5 itu sama dengan 25 ditambah 15. Itu sama dengan 40 ya. 25 tambah 15 sama dengan 40. Nah, mungkin yang ribet lagi, ini yang sebenarnya contohnya udah kemarin ya. Ini contohnya sudah kemarin. Yang B. Nah, yang B itu adalah yang ditanya adalah F dalam kurung A plus 4. Apa tuh FA plus 4? Tadinya kan Fx. Ya. Fx-nya ini X kuadrat plus 3X. Ditanya adalah FA plus 4. Ya udah kita ikutin aja ya. Kita ikutin aja ya, fx-nya tadi diketahui fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 5x plus 3x. Ya. Ini udah habis ya, terakhir ya. Yang ditanya f dalam kurung a plus 4. Ini adalah kita tinggal mengganti x yang ada di sini. Ya, x yang ada di sini itu dengan yang ada di dalam kurung sini. Jadi ini sama dengan dalam kurung A plus 4, kita kurung tutup, kuadrat, ditambah 3 dalam kurung A plus 4. Baru kita lakukan operasi aljabar seperti waktu kelas 7 yang dulu ya. A plus 4 kuadrat itu A kuadrat plus 2 kali A kali 4 atau 8A ditambah 16 ya. Ingat cara ngitung ini adalah ini dikuadratin, 2 dikali ini, 2 kali A dikali 4, 8A. Kemudian terakhir adalah 4 kuadrat.
Sama nanti kalau di sininya minus juga begitu caranya. Jadi tambah 3 dikali A itu 3A, tambah 3 dikali 4 itu 12. Selesai ini. A kuadrat, karena nggak ada A kuadrat ya di sebelah kanan. Tulis lagi, ini 8A ditambah 3A. 8A ditambah 3A itu sama dengan 11A, 16 ditambah 12 sama dengan 28. Oke deh. Untuk tugasnya nanti di labs ya. Jadi latihan ulangan bagi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan ya. Bagi yang sudah nanti tunggu tugas selanjutnya. Insya Allah kita akan ulangan di pekan ke-2 September. Jadi minggu depannya lagi ya. Minggu depannya lagi sekitar tanggal 6 nanti ya, 6 September. Ditunggu aja. Oke, sekian dari Pak Fatir. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan via media-media yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.